رسول الله قلبي يحبك في فؤادي لك علاقة قوية يا رسول الله. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ke-481 yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir, baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Tahadu tahabu." Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wa tasafahu yadhhabil ghillu ankum. Dan saling berjabat tanganlah kalian di saat kalian berjumpa, maka niscaya akan hilanglah permusuhan dan dendam di dalam hati kalian. Inilah ajarannya baginda Rasul Nabi Muhammad. Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW selalu senantiasa mengajarkan kepada kita untuk saling memberi hadiah agar kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami memberi hadiah kepada istrinya, begitupun sebaliknya istri memberikan hadiah kepada suaminya, orang tua memberikan hadiah kepada anaknya, anak-anak memberikan hadiah kepada orang tuanya, murid memberikan hadiah kepada gurunya, guru memberikan hadiah kepada muridnya, tetangga yang satu memberikan hadiah kepada tetangga yang lainnya. Maka saling memberikan hadiah satu sama lain, ini dapat menimbulkan rasa kasih sayang dan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW mencontohkan hal itu. Dan hadiah bisa berbagai macam rupanya dan bisa berbentuk berbagai hal. Di antaranya hadiah itu bisa berupa materi. Hadiah bisa berupa materi. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad radhiyallahu anhu, pernah satu ketika baginda Rasul Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabat Abdullah dan beberapa sahabat-sahabat lainnya untuk berbaris di hadapan baginda Rasul Nabi Muhammad. Lalu kemudian Rasulullah katakan kepada mereka, siapa di antara kalian yang lebih dulu sampai kepadaku, maka akan mendapatkan hadiah ini dan ini, kata Rasulullah. Jadi ada bentuk materinya. Maka hadiah bisa berupa materi. Lalu kemudian hadiah juga bisa berupa doa. Hadiah bisa berupa doa. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa baginda Rasul Nabi Muhammad SAW pernah mendoakan sahabat Abdullah bin Abbas. Kata Rasulullah SAW, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepahaman agama kepada Abdullah bin Abbas dan berikanlah dia pandai di dalam ilmu ta'wil. Rasulullah doakan sahabat Ibn Abbas. Kenapa demikian? Karena pada saat itu ketika Rasulullah sampai ke dalam kamarnya, didapati oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, sahabat Ibn Abbas sudah menyediakan air wudhu untuk baginda Rasul Nabi Muhammad di dalam tempat tersebut. Makanya Rasulullah kasih hadiah kepada sahabat Ibn Abbas dengan doa. Didoakan sama Rasulullah. Dan doanya Nabi diijabah dan tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sahabat Ibn Abbas menjadi salah seorang sahabat Nabi yang alim, yang pandai di dalam agama dan juga alim di dalam ilmu ta'wil. Jadi doa itu termasuk daripada hadiah. Jadi ketika ada orang memberikan hadiah doa, terima dengan lapang dada. Dan itu juga termasuk bagian daripada hadiah. Enggak selalu berupa materi, doa juga masuk kategori hadiah. Bahkan doa juga adalah sesuatu media untuk menandakan bahwa seseorang itu sayang dan cinta kepada orang yang didoakan. Maka doa itu termasuk salah satu hadiah yang istimewa. Maka bersyukur ketika ada orang-orang soleh yang mendoakan kita, berarti dia memberikan hadiah yang istimewa kepada kita. Lalu kemudian hadiah juga bisa berupa pujian. Hadiah bisa berupa pujian. Di dalam satu riwayat Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau pernah memuji salah seorang badui. Ketika orang badui ini selesai bertanya kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, Rasul katakan kepada badui ini di hadapan orang banyak, sungguh pertanyaanmu itu pertanyaan yang pendek dan bagus. Walaupun pertanyaanmu pendek, tetapi maknanya luas dan dalam.
Dipuji sama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pujian itu salah satu daripada bentuk hadiah. Ketika ada seseorang dipuji, dan pada saat dia dipuji, sesuatu pujian itu memang ada pada diri orang yang dipuji, maka itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila seseorang mencari-cari pujian manusia, maka ini yang tidak dibolehkan di dalam syariat. Ketika dia mencari pujian makhluk, berarti dia tergelincir daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hadiah bisa berupa sentuhan. Hadiah bisa berupa sentuhan. Sentuhan yang diberikan oleh seseorang, seperti contoh mengusap kepala, menyentuh pundak, menepuk dada, atau memegang tangan. Karena pernah diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, pernah baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang pundaknya sahabat Abdullah bin Umar. Pada saat memberikan nasihat kepadanya, kata Rasulullah ketika memberi nasihat kepada sahabat Abdullah bin Umar seraya memegang pundaknya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiduplah kamu di dunia seperti seorang musafir. Kun fi dunya ka'annaka abirus sabil. Jadilah kamu di dunia itu seperti orang yang musafir, yang sedang menyeberang jalan. Pada saat itu Nabi memegang pundaknya sahabat Abdullah bin Umar. Maka sentuhan seperti ini bisa dikategorikan sebagai hadiah. Ya, ketika orang tua mengusap kepala anaknya, ketika seorang guru mengusap kepala muridnya, ya, maka ini termasuk bentuk daripada hadiah berupa sentuhan kasih sayang. Jangan jadi orang tua yang gak pernah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya. Pernah suatu ketika Agra bin Habis, dia datang kepada Rasulullah. Ketika itu dia terkaget melihat Rasulullah SAW mengusap kepala anak-anak kecil. Lalu kemudian kata Agra bin Habis, ya Rasulullah, saya punya anak di rumah banyak, dari dulu sampai sekarang belum pernah saya usap kepalanya. Kata Rasulullah SAW, usaplah kepala anak-anakmu, usaplah kepala anak-anak yatim, talinu qalbuka, maka akan lembut hatimu, wa taqdi hajatuka, dan dengan sebab kasih sayangmu kepada anak dan anak yatim, itu dapat mengkabulkan hajatmu. Allah. Makanya apa? Kita saling memberikan hadiah. Ya, jangan pelit-pelit memberikan hadiah. Kasih hadiah kepada teman satu dengan yang lainnya, suami kepada istri, istri kepada suami, lalu kemudian juga orang tua kepada anak, anak kepada orang tuanya, murid kepada gurunya, guru kepada muridnya. Saling memberi hadiah, maka saling mencintai dan berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadiah yang diberikan harus yang bermanfaat. Hadiah yang sekiranya bisa digunakan untuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan memberikan hadiah sesuatu yang justru perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau perkara yang bisa menyebabkan orang yang menerima hadiah justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya, kita mesti paham. Karena jangan sampai sesuatu perkara yang mubah ini menyebabkan orang jadi mengerjakan yang haram. Ya, maka berikan hadiah yang memang bermanfaat dan juga mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.